إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya hari kiamat penyebutannya di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa nama, dan masing-masing dari nama hari kiamat memiliki makna yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Di antara nama hari kiamat adalah As-Sa'ah, artinya hari yang datang secara tiba-tiba tanpa diduga-duga kemunculannya. Ketika terjadi kiamat, manusia beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Karena kedatangannya secara tiba-tiba itulah disebut dengan As-Sa'ah. Hari kiamat juga disebut dengan As-Sakhah, artinya hari ditiupkannya sangkakala yang memekikkan telinga dan membinasakan setiap orang yang mendengarnya. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumal Hasrah, yaitu hari penyesalan. Karena banyak pada hari itu penyesalan yang diungkapkan manusia. Bukan penyesalan yang sekedar biasa saja, tetapi penyesalan yang sangat besar yang mengantarkan kepada kesedihan yang sangat dalam. Itu di antara nama hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Berilah mereka peringatan tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Ayat ini jemaah pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan salah satu kejadian di akhirat. Setelah penghuni surga seluruhnya masuk ke dalam surga, penghuni neraka seluruhnya juga telah masuk ke dalam neraka, maka kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing kibas. Kemudian kambing itu dibawa ke sebuah tempat antara surga dan neraka, lalu disembelih oleh Allah Ta'ala, sehingga kematian sudah tidak ada lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil maut kahayati kabshin amlah." Kematian akan didatangkan pada hari kiamat dalam wujud kambing kibas yang amlah. Amlah itu didominasi warna putih dan ada warna hitam pada bagian wajahnya, perutnya dan kakinya. Kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga." Maka penduduk surga pun melihat dengan mendongak
Lalu dikatakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa ini? Penduduk surga pun menjawab seluruhnya, iya kami mengetahuinya, itu adalah kematian. Dan semua penghuni surga telah melihatnya. Tsumma yunadi ya ahlan nar, kemudian diserulah wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun, penghuni neraka pun seluruhnya mendongak dengan melihat. Lalu dikatakan kepada mereka, ata'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Mereka seluruhnya menjawab, iya kami mengetahui itu adalah al-maut. Fayadhbahu bainal jannati wan nar, lalu akhirnya kematian itu disembelih antara surga dan neraka. Setelah itu dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penduduk surga, kekal bagi kalian, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, dan wahai penduduk neraka, kekal bagi kalian, tidak ada kematian. Lalu Nabi membaca surah tadi, surah Maryam. Wa anzirhum yaumal hasrah, berilah mereka peringatan tentang yaumal hasrah, hari penyesalan, yaitu ketika semua perkara telah diputuskan, kematian telah disembelih, diputuskanlah seluruh nasib seluruh makhluk, orang-orang yang beriman menuju surga dan orang-orang kafir menuju neraka. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, mereka itu dahulu di dunia berada dalam kelalaian dari peringatan yang disampaikan. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman dan juga tidak melakukan amal saleh. Itu makna dari surah Maryam yang dibacakan tadi. Nabi menyebut hari itu hari penyesalan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum kematian disembelih oleh Allah, penghuni neraka masih memiliki secercah harapan bahwa suatu saat mereka akan berakhir dari siksaan dengan kematian. Namun ketika mereka mengetahui kematian disembelih oleh Allah, pupuslah harapan mereka, sehingga bertambahlah penyesalan. Karena mereka sadar bahwa mereka akan berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya karena tidak ada lagi kematian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalam Al-Quran penyebutan akan penyesalan mereka, orang-orang kafir, di antaranya di surah Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, wahai Muhammad, jika kamu melihat mereka ketika dihadapkan ke neraka, pastilah engkau akan menyaksikan perkara yang sangat dahsyat, yaitu ketika orang-orang kafir digiring menuju neraka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan berbagai kejadian yang mengerikan. Pada saat itulah mereka mengungkapkan penyesalan mereka dengan mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Duhai, sekiranya kami dikembalikan lagi ke dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan kami akan membenarkan ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Duhai, sekiranya dulu kami termasuk orang-orang yang beriman. Mereka menyesal, dan bertambah penyesalan mereka ketika melihat penghuni surga berada dalam kenikmatan. Mereka menyesal seandainya mereka dahulu ketika di dunia beriman dan beramal saleh sedikit saja, tentu mereka bisa meraih kenikmatan tersebut dan tidak akan kekal dalam neraka selamanya. Namun penyesalan mereka tidak lagi berguna. Penyesalan mereka adalah penyesalan yang menghancurkan dada, karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Mereka tahu bahwasanya mereka berada dalam neraka jahanam dan bagi mereka azab yang pedih selama-lamanya.
Allah menyebutkan keinginan mereka untuk keluar dari neraka. Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Jika kami tetap kembali lagi pada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Tapi apa jawaban Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, tinggallah kalian di dalam neraka dalam keadaan hina dina, dan janganlah kalian berbicara kepada aku. Maka terputuslah saat itu permohonan dan harapan mereka. Yuriduna ayakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, namun mereka tidak akan, sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang kekal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Yaumul Hasrah dinamakan hari kiamat dengan hari penyesalan. Penyesalan bukan hanya diungkapkan oleh orang kafir saja, tapi juga diungkapkan oleh kaum muslimin yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Orang-orang fasik, mereka menyesal tatkala mereka diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Mereka menyesal dengan berkata, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya buku catatan dari sebelah kiri, dia berkata, duhai alangkah baiknya buku catatan ini tidak diberikan kepadaku. Dia menyesal ketika dia tahu buku catatan amalnya berisi penuh dengan maksiat, dosa, kezaliman yang telah dilakukannya selama di dunia. Namun tidak lagi berguna penyesalan pada hari itu. Buku catatan amal telah dia terima dan tidak bisa dia ubah lagi. Seluruh maksiat yang dia kerjakan berupa kekufuran, kesombongan, keangkuhan telah tercatat di seluruhnya di buku catatan itu. Mereka, maka hadirin, tidak ada lagi manfaat bagi mereka. Harta yang telah mereka kumpulkan selama di dunia tidak akan bermanfaat. Kekuatan, kekuasaan yang mereka miliki, yang tersisa hanyalah penyesalan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, penyesalan juga diungkapkan oleh orang-orang yang salah di dalam memilih pemimpin, salah di dalam memilih guru agama, tokoh agama yang selalu mereka taati dan ikuti ketika di dunia. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya kami dulu taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun mereka lebih menaati tokoh agama mereka, guru-guru mereka, kiai-kiai mereka, pimpinan-pimpinan mereka, syekh-syekh mereka, sekalipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabb kami tersesat menyimpang seperti ini karena mengikuti tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, mereka lah yang telah menyesatkan kami ya Rabb dari jalanmu. Rabbana atihim di'faini minal azab. Oleh karena itu ya Rabb, timpakan kepada mereka yang telah menyesatkan kami 2 kali azab. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mereka menyesal karena dahulu mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan Allah dan Rasulnya hanya demi jabatan, hanya demi pangkat atau penghormatan. Mereka menyesal tatkala di akhirat mereka disiksa dalam neraka jahanam karena menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perbanyaklah mengerjakan amal saleh selagi masih hidup di dunia ini. Sungguh hadirin, sekarang ini kita berada di tempat angan-angannya orang yang telah mati. Orang-orang yang telah berada di alam kubur, mereka berangan-angan ingin hidup seperti kita di dunia ini. Mereka memohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia hanya untuk bisa beramal saleh. Allah yang mengabarkan hal ini dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Penghuni kubur itu memohon-mohon kepada Allah, wahai Rabb, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami dapat mengerjakan amal saleh sedikit saja, untuk aku dapat mengerjakan amal saleh yang dulu di dunia banyak aku menyepelekannya. Mereka meminta kepada Allah bukan untuk mengembalikan, bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia. Mereka minta dikembalikan kepada Allah bukan untuk kepentingan dunia, bukan pula untuk memuaskan syahwat, tapi untuk beramal saleh. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia lagi. Itu hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perbanyaklah amal saleh sebelum bertemu dengan hari penyesalan, agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang banyak menyesal di akhir nanti. Di hari akhirat nanti, hari yang tidak ada manfaat sama sekali penyesalan di hari itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selagi kita masih hidup di dunia ini, gunakanlah kesempatan untuk bertakwa kepada Allah dengan memperbanyak amal saleh, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin bahwa orang yang menyesal di akhirat bukan hanya para pendosa, bukan hanya orang kafir, akan tetapi juga orang-orang yang saleh dan bertakwa. Orang-orang yang beriman pun menyesal karena dahulu di dunia amal saleh yang mereka kerjakan sangat sedikit, amal saleh mereka kurang banyak. Allah berfirman di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu barulah ingat manusia, tetapi tidak berguna lagi mengingat pada hari itu baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka pun mengungkapkan penyesalan, alangkah baiknya kiranya dulu waktu di dunia aku mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Inilah penyesalan yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Bukan hanya para pendosa yang mengungkapkan penyesalan, tetapi juga diungkapkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka menyesal kenapa dahulu masih kurang di dalam berbakti kepada orang tua, kenapa masih perhitungan kepada orang tua. Mereka menyesal karena dahulu mereka kurang dalam membaca Al-Quran. Mereka menyesal saat salat malam hanya sebentar saja. Mereka menyesal seandainya mereka tambah beberapa waktu untuk salat malamnya, tentu mereka akan merasakan manfaat yang luar biasa. Mereka menyesal mengapa dahulu mereka kurang dalam beramal saleh. Padahal hadirin, yang dapat menolong kita di hari akhirat hanyalah amalan saleh kita. Jangan pernah bergantung pada orang lain,
Karena masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ayah, ibu, saudara, anak semua lari meninggalkan kita dan menjauh. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Semuanya saling lari menjauh karena takut dituntut akan kewajiban-kewajibannya. Ma'asyiral muslimin, selama kita masih hidup di dunia ini, mumpung masih ada kesempatan, jangan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Jangan suka menunda-nunda dalam beramal saleh dan kebajikan agar tidak banyak penyesalan di hari kemudian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'i sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.